Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Oviani Putri dari Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial 5B. Bagaimana kabar kalian? Semoga kabar kalian baik-baik saja ya. Sebelum melakukan pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Materi kita yaitu tentang interaksi sosial. A. Pengertian interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara individu yang satu dengan individu lainnya, antara kelompok yang satu dengan kelompok lainnya, maupun antara kelompok dengan individu. Interaksi sosial pelakunya harus lebih dari satu orang, terjadi melalui adanya kontak dan komunikasi antar pelaku interaksi untuk mencapai tujuan, baik tujuan yang disepakati atau tidak disepakati. Dari contoh di atas, maka interaksi sosial dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu 1. Interaksi antara individu. Interaksi sosial antara individu ialah hubungan timbal balik yang terjadi antara orang perseorangan. Contohnya, bentuk interaksi antar individu ini dapat berlangsung secara verbal seperti tersenyum atau mengedipkan mata. Yang kedua, interaksi antara individu dengan kelompok. Interaksi sosial antar individu dengan kelompok ialah hubungan timbal balik yang terjadi antara orang perorangan dengan kelompok. Contohnya, kepala sekolah sedang memberikan pembinaan kepada siswa pada saat upacara bendera. Yang ketiga, interaksi antara kelompok. Setiap individu yang memiliki kepentingan dan tujuan yang sama dengan individu lainnya akan tergabung dalam kelompok-kelompok sosial. Contohnya, peringatan 17 Agustusan di kampung yang melibatkan kerjasama antar kelompok Karang Taruna, kelompok posyandu, dan kelompok remaja masjid. Yang B yaitu syarat-syarat terjadinya interaksi sosial. Suatu interaksi sosial tidak akan mungkin terjadi apabila tidak memenuhi 2 syarat, yaitu adanya kontak sosial dan adanya komunikasi. 1. Kontak sosial. Kontak sosial berasal dari bahasa Latin con atau cum yang berarti bersama-sama, dan tango yang berarti menyentuh. Jadi secara harfiah kontak adalah bersama-sama menyentuh. Secara fisik, kontak baru terjadi apabila terjadi hubungan badania. Yang kedua, komunikasi. Komunikasi memungkinkan kerjasama antar perorangan dan atau antar kelompok. Tetapi di samping itu juga komunikasi bisa menghasilkan pertikaian yang terjadi karena salah paham yang masing-masing tidak mau mengalah. Yang C, bentuk-bentuk interaksi sosial. Yang 1, proses asosiatif. A. Kerjasama. Beberapa sosiolog menganggap bahwa kerjasama merupakan bentuk interaksi sosial yang pokok. Yang B. Akomodasi. Akomodasi merupakan suatu cara untuk menyelesaikan pertentangan tanpa menghancurkan pihak lawan, sehingga lawan tidak kehilangan kepribadiannya. Yang C. Asimilasi. Asimilasi merupakan proses sosial dalam taraf lanjut. Ia ditandai dengan adanya usaha-usaha mengurangi perbedaan-perbedaan yang terdapat antara orang perorangan atau kelompok-kelompok manusia, dan juga meliputi usaha-usaha untuk mempertinggi kesatuan tindak, sikap, dan proses-proses mental dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan dan tujuan-tujuan bersama. Yang kedua, proses disosiatif. Proses disosiatif sering disebut sebagai oppositional proses presis. Halnya dengan kerjasama dapat ditemukan pada setiap masyarakat, walaupun bentuk dan arahnya ditentukan oleh kebudayaan dan sistem sosial masyarakat bersangkutan.
Untuk kepentingan analisis ilmu pengetahuan, oposisi atau proses-proses yang disosiatif dibedakan dalam 3 bentuk, yaitu A. Persaingan, competition, B. contravention, C. Pertentangan atau pertikaian, konflik. Yang D yaitu jenis-jenis interaksi sosial. Ada 3 jenis interaksi sosial, yaitu 1. Interaksi antara individu dan individu. Pada saat 2 individu bertemu, interaksi sosial sudah mulai terjadi, walaupun kedua individu itu tidak melakukan kegiatan apa-apa, seperti bau minyak wangi atau bau keringat yang menyengat, bunyi sepatu ketika sedang berjalan, dan hal lain yang bisa mengundang reaksi orang lain. Yang kedua, interaksi antara kelompok dan kelompok. Interaksi jenis ini terjadi pada kelompok sebagai satu kesatuan, bukan sebagai pribadi anggota kelompok yang bersangkutan. Contohnya, permusuhan antara Indonesia dengan Belanda pada zaman perang fisik. Yang ketiga, interaksi antara individu dan kelompok. Bentuk interaksi di sini berbeda-beda sesuai dengan keadaan. Interaksi tersebut lebih mencolok manakala terjadi perbenturan antara kepentingan perorangan dan kepentingan kelompok. Ciri-ciri interaksi sosial. Interaksi sosial mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, ada berlaku dengan jumlah lebih dari 1 orang. Yang kedua, ada komunikasi antar pelaku dengan menggunakan simbol-simbol. Yang ketiga, ada dimensi waktu, masa lampau, masa kini, dan masa mendatang yang menentukan sifat aksi yang sedang berlangsung. Yang keempat atau yang terakhir, ada tujuan-tujuan tertentu, terlepas dari sama tidaknya tujuan tersebut dengan yang diperkirakan oleh pengamat. F. Faktor-faktor interaksi sosial. 1. Faktor imitasi. Gabriel Tarde beranggapan bahwa seluruh kehidupan sosial sebenarnya berdasarkan faktor imitasi. Walaupun pendapat ini ternyata berat sebelah, peranan imitasi dalam interaksi sosial itu tidak kecil. Misalnya, bagaimana seorang anak belajar berbicara. Mula-mula ia mengimitasi dirinya sendiri, kemudian ia mengimitasi kata-kata orang lain. Yang kedua, faktor sugesti. Arti sugesti dan imitasi dalam hubungannya dengan interaksi sosial hampir sama. Bedanya adalah bahwa dalam imitasi itu orang yang satu mengikuti sesuai di luar dirinya, sedangkan pada sugesti seseorang memberikan pandangan atau sikap dari dirinya yang selalu diterima oleh orang lain di luarnya. Secara garis besar, terdapat beberapa keadaan tertentu serta syarat-syarat yang memudahkan sugesti terjadi, yaitu A. Sugesti karena hambatan berpikir, B. Sugesti karena keadaan pikiran terpecah-pecah, C. Sugesti karena otoritas atau prestise, D. Sugesti karena mayoritas. 3. Faktor identifikasi. Identifikasi adalah sebuah istilah dari psikologi Sigmund Freud. Istilah identifikasi timbul dalam uraian Freud mengenai cara-cara seorang anak belajar norma-norma sosial dari orang tuanya. Yang 4 atau yang terakhir, faktor simpati. Simpati dapat dirumuskan sebagai perasaan tertariknya seseorang terhadap orang lain. Simpati timbul tidak atas dasar logis rasional, tetapi berdasarkan penilaian perasaan sebagaimana proses identifikasi. Akan tetapi berbeda dengan identifikasi. Timbulnya simpati itu merupakan proses yang sadar bagi manusia yang merasa simpati terhadap orang lain. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.